Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, saya Muhammad Tanwir di sini. Sebelum kita masuk eh, apa sih itu desain grafis, dasar-dasarnya seperti apa, saya sedikit memberikan penjelasan tentang arah tujuan pembelajaran kali ini. Jadi sebenarnya dasar desain grafis ini untuk kelas 10 untuk semester 1. Jadi kelanjutan dari video saya kemarin tentang tata letak, terus warna. Nah, kita sekarang masuk di penggabungan gambar vektor dan bitmap. Nah, sebelum kita lanjut ke pembahasannya, ada beberapa bagian yang tujuan saya membuat PowerPoint-nya seperti apa ini hari ini. Adapun yang harus dicapai seperti apa. Nah, ini ada saya bikin kompetensi dasarnya. Kompetensi dasarnya itu seperti apa? Saya mengevaluasi penggabungan gambar vektor dan bitmap. Terus yang kedua untuk keterampilannya nanti membuat desain penggabungan gambar vektor dan bitmap. Terus kita lanjut ke indikator. Indikatornya itu membedakan gambar vektor dan bitmap. Terus yang kedua merancang penggabungan gambar vektor dan bitmap. Nah, nantinya itu akan bisa dikembangkan lagi oleh siswa itu sendiri. Nah, tujuannya melalui kegiatan diskusi kelompok peserta didik dapat membedakan gambar vektor dan bitmap dengan baik dan benar serta tepat. Melalui pembuatan sketsa present, didik dapat melakukan penggabungan gambar vektor dan bitmap dengan penuh rasa tanggung jawab. Nah, itu tujuan yang harus dicapai dalam materi pembelajaran kali ini. Terus kita lanjut ke alat dan bahan. Alat bahan apa aja sih yang dibutuhkan dalam desain grafis yang nantinya kita akan coba ujikan, yaitu pertama kertas HPS, kedua pensil, kemudian penghapus, terus penggaris dengan ukuran yang panjang kira-kira yang 30 cm. Terus ini ada PPT materi gambar vektor dan bitmap. Jadi itu nanti materinya saya berikan ke video selanjutnya. Terus ada proyektor, terus ada contoh gambar vektor dan bitmap. Nah, di sini sebelum kita masuk ke dalam materinya, kita lihat dulu nih, saya sudah bagi, ada namanya ini gambar vektor, gambar bitmap, sorry. Di sini ada gambar bitmap. Gambar bitmap itu apa sih? Gambar bitmap yang sering disebut sebagai gambar raster merupakan gambar yang dibentuk dari grid-grid warna. Grid-grid ini adalah elemen dasar dari sebuah gambar yang disebut pixel atau picture elements. Saat Anda hanya memanipulasi gambar ini, proses terjadi sebenarnya adalah Anda hanya mengedit lokasi piksel-piksel ini, bukan mengedit bentuk kurvanya. Nah, itu. Terus kita masuk ke gambar vektor. Gambar vektor merupakan gambar digital yang berbasiskan persamaan perhitungan matematis. Gambar vektor umumnya berukuran lebih kecil bila dibandingkan dengan gambar bitmap. Beberapa format gambar vektor diantaranya CDR, AIS, SVG, APS, dan lain-lain. Gambar vektor menggabungkan titik dan garis untuk menjadi sebuah objek sehingga gambar tidak menjadi pecah biarpun diperbesar atau diperkecil. Ini yang harus kita pahami sebelum masuk di materi selanjutnya. Jadi ada perbandingan vektor dan bitmap. Pertama, vektor disusun oleh objek geometris yang dibuat berdasarkan perhitungan matematis. Sifatnya resolusi independen, pengaruh perbesaran tidak pecah, ukuran penyimpanan relatif kecil,
Digunakan untuk ilustrasi dengan membentuk geometri sederhana, warna solid atau gradasi tanpa terlalu banyak variasi warna. Format penyimpanan bisa berupa AI, CDR, AFA, EPS. Kemudian bitmap disusun oleh objek yang disebut pixel. Sifatnya resolusi dependen atau dipengaruhi resolusi. Pengaruh perbesaran pecah, blur, dan rusak jika melewati batas toleransi tampilan. Ukurannya penyimpanan relatif besar, cocok untuk logo dan jenis desain yang mengandalkan kesederhanaan bentuk. Digunakan untuk gambar kompleks berupa ragam warna dan bentuk yang beraneka seperti foto dari hasil bidikan kamera. Format penyimpanan PSD, TIFF, JPEG, GIF, BMP, dan PNG. Kemudian masuk di lembar kerja. Nah, lembar kerja ini nantinya bagaimana siswa nanti bisa mendiskusikan secara berkelompok, kemudian membahas konsep gambar, vektor, dan bitmap. Kemudian didiskusikan secara berkelompok, kemudian membahas perbedaan gambar, vektor, dan gambar bitmap. Buatlah sketsa rancangan brosur dengan tema kuliner, kemudian dipresentasikan. Hal yang harus diperhatikan yaitu dari aspek ide, gagasan, aspek visual, warna, teks, tata letak, penerapan gambar, vektor, dan bitmap pada brosur. Ya, mungkin itu aja dari apa yang harus kita capai dalam materi kali ini tentang vektor dan bitmap. Nah, yang nantinya saya lanjutkan di video selanjutnya untuk bagaimana supaya desain grafis atau desain kita lebih bisa dilihat dan bisa diterima di masyarakat. Oke, mungkin itu aja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.